Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama saya lagi, Samudin di Karisma Channel tentunya. Sekarang saya mau review sebuah speaker lagi bro, dari merek Armageddon. Yang kalau dilihat fisiknya, model speaker kayak gini sudah sangat familiar sekali. Karena model kayak gini udah mulai dari zaman dahulu sampai sekarang masih tetap aja. Dan ini adalah speaker pasif 2.0 yang kalau kita letakkan umumnya adalah kita taruh di model setup seperti ini. Jadi ada satu monitor, terus speaker kotaknya di sebelah kiri satu, di bagian kanan satu. Cuman bedanya kali ini speaker yang terbaru dari Armageddon tampilnya udah lebih ganteng, estetik karena memiliki lampu RGB. Dan kalau kita gunakan model ini udah multifungsi bro. Dan inilah speaker dari Sonicare yang namanya adalah IOC 2P RGB yang harganya dibanderol di angka Rp250.000. Jadi gini bro, kalau saya membahas sebuah speaker yang modelnya pasif seperti ini, saya teringat akan masa lalu pas awal-awal saya masuk ke dalam dunia perkomputeran. Waktu itu tahun 2004, tepatnya di bulan 7, pertama kali saya mengenal dunia perkomputeran dan saya masih magang. Dulu banget, jadi kalau saya ngomongin dunia perkomputeran ini udah sangat lama sekali bro. Dan waktu itu kalau saya berbicara tentang komputer, seperangkat alat komputer seperti ini, umumnya yang akan kita beli pasti akan mendapatkan sebuah monitor, terus CPU, desktop, keyboard, mouse, dan juga multimedia speaker seperti ini bro. Cuman ini udah lebih bagus, kalau dulu kan cuman ada volume sama tombol power aja. Nah mungkin orang cetakan lama seperti saya, kalian pasti pernah mengalami hal-hal seperti itu bro. Dan dulu itu internet masih belum ada waktu di tahun 2000-an. Mungkin orang-orang tertentu yang bisa mengakses internet karena waktu itu sangat mahal sekali. Nah jadi ini, kalau kita ngomong sebuah speaker ini adalah fungsi dasarnya sebagai pengeras audio dari perangkat yang sudah kita miliki. Entah berfungsi sebagai alat pengeras dari perangkat PC ataupun perangkat laptop. Tapi kalau kita melihat perkembangan zaman seiring berjalannya waktu, untuk varian speaker model pasif kayak gini juga mengalami perbaikan bro, dari model terus juga dari fungsinya. Contohnya dari speaker Sonicare ini, dia tampilannya udah lebih bagus. Memang kalau kita lihat dari segi materialnya, produk ini juga masih sama seperti dulu, yaitu berbahan dari plastik. Kalau kita ingin premium ya jangan beli under 1 jutaan, pasti kita akan mendapatkan bahan yang mungkin ya rata-rata seperti ini bro. Tapi yang jelas ini tampilannya udah lumayan karena sudah memiliki RGB. Terus produk ini juga bisa multifungsi. Multifungsinya produk ini adalah karena si Armageddon menyertakan sebuah controller yang dikasih nama Sonic BTX AMP. Nah controller ini dia bisa membuat fungsi speaker ini menjadi bermacam. Kita bisa mengkoneksikan via Bluetooth. Terus kita juga bisa membuat speaker ini menjadi sebuah radio. Yang artinya kita akan bisa lebih enak untuk mencari suasana baru pas kita lagi kerja. Misalkan bosan dengerin YouTube, kita bisa dialihkan kepada dengerin sebuah lagu dari radio tersebut. Jadi kalau dulu itu saya ingat sekali, waktu saya ingin mendengar musik dari lagu yang benar-benar saya suka, umumnya saya harus nungguin radio itu muter lagu kesukaan saya atau kita harus request kepada radio tersebut. Nah kalau cara simpelnya biasanya kita ke warnet, download lagu, terus kita putar di perangkat komputer di rumah kita. Wah itu udah bener-bener wah sekali. Hanya dengan mendengarkan lagu loh ya, kita merasa wah kita udah canggih banget bisa download lagu. Itu dulu, kalau sekarang kan enggak bro. Kita kalau pengen ngapa-ngapain ya di handphone semuanya bisa. Akhirnya juga tidak memiliki satu kebanggaan yang mungkin saya rasakan di era-era zaman dulu banget. Kalau sekarang semuanya lebih mudah. Dan kembali lagi kalau saya ngomongin model controller kayak gini, ini model kan kalau saya melihat dari beberapa produk yang udah dibuat oleh Sonicare, dia itu menciptakan dengan model controller yang sama dan fungsi yang sama. Nah di seri salah satu contoh untuk soundbar yang udah pernah saya review, di seri Neok 250p RGB, dia juga memiliki kelebihan dan kekurangan sama menurut saya. Karena kelebihannya adalah bisa multifungsi, tapi kurangnya juga sama-sama ribet karena masih memiliki controller yang di luar perangkat tersebut. Jadi saya berharap ini masih harus ditanamkan biar mungkin bisa lebih simple kalau kita taruh di setup kerja seperti ini. Tapi mungkin si Sonicare juga memiliki satu pakem yang beda, bahwa dengan dia membuat banyak produk tapi memiliki sebuah controller seperti ini, akhirnya produknya jadi universal bro. Misalkan kalian juga memiliki perangkat yang lain, speaker yang lain yang memiliki colokan sama USB Type-C kayak gini, nah perangkat kalian juga bisa dimanfaatkan menggunakan controller seperti ini. Terus kalau kita ngomong soal kualitas audio gimana mas? Nah jadi gini bro,
Untuk kualitas audio dari model speaker pasif 2.0 seperti ini ataupun model soundbar yang udah dibuat oleh Sonicare, dia itu kualitasnya tergantung selera dan kalian kupingnya kan beda-beda bro ya. Kalau menurut saya lebih cocok model yang soundbar kayak gini. Selain tampilannya estetik, ada RGB-nya di bagian bawah yang menurut saya ini terlihat lebih mewah. Tapi mungkin ada beberapa orang yang akan lebih suka dengan model klasik seperti speaker pasif yang iOG 2P RGB kayak gini. Tapi kalau ngomongin soal suaranya, saya kasih contoh aja biar kalian mungkin bisa mengira-kira sendiri dari kedua buah perangkat ini lebih enak mana sih antara model soundbar kalau dibandingkan dengan model pasif 2.0 kayak gini bro. Gimana suaranya menurut kalian? Kalau menurut beberapa saya, antara model pasif 2.0 kalau dibandingkan dengan model soundbar, untuk kualitas bassnya menurut saya mending yang soundbar. Terus modelnya juga kalau saya pribadi, saya modelnya lebih suka soundbar karena terlihat lebih ya kekinian sekali. Kalau kayak gini mungkin bagi beberapa orang lebih suka. Tapi kalau saya lebih cocokkan kayak gini. Dan kalau kita ngomong soal harga, ini dua buah speaker kan harganya sama di angka 250 ribuan. Jadi kembali lagi choice-nya sama kalian. Untuk kualitas audionya kembali lagi sama telinga masing-masing karena menurut pendapat saya belum tentu juga cocok sama pendapat kalian. Jadi mungkin cukup sekian, terima kasih. Semoga informasi singkat ini bisa bermanfaat dalam hal mencari sebuah speaker alternatif di budget 200 ribuan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Just. Oke bro, semoga bermanfaat kawan.